Oke, selamat pagi. Tanggal 9 Agustus. Coba kita ketik sedikit dulu ya. Smart Smart Managing Talk. Oke, Smart Managing Talk sudah. Terus di pin komen. Kalau diam terus tuh nggak enak ya, jadi harus berbicara sedikit supaya nanti di previewnya itu bisa lebih enak. Baik, lagi nunggu teman-teman. Sudah ada masuk Pak Yohanes Siregar. Selamat pagi. Oke. Jadi hari ini kita punya topik adalah 4 steps to say no. 4 steps to say no ini dari seriesnya tuh bisa dari customer service atau customer satisfaction, juga bisa dari interpersonal skills ya. Bagaimana Anda berhubungan dengan pelanggan, berhubungan dengan atasan dan lain sebagainya ya. Jadi sudah ada yang wave, saya wave back dulu. Oke, jadi ada dua ya Bapak Ibu sekalian. Pertama itu adalah mengenai kita punya interpersonal skills, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain ya, jadi supaya bisa lebih nyaman ya. Terus satu lagi adalah mengenai kita punya customer service, bagaimana kita membuat kita punya pelanggan itu jadi senang ya. Maka kita harus mulai dari kenapa kita mesti buat pelanggan kita senang. Karena berapa hari yang lalu saya pernah tulis di saya punya Instagram dan saya punya Facebook bahwa banyak sekali orang curhat sama saya. Dia bilang, Pak, saya nggak bisa compete dengan pesaing karena harga mereka itu jauh lebih murah. Saya punya barang jauh lebih mahal. Jadi kalau sudah mahal, bagi mereka itu sepertinya udah nggak bisa jualan lagi. Ya, jadi ini adalah satu keluhan dari orang sales yang biasa, dan kemudian juga pebisnis juga sering mengeluh harganya lebih mahal. Sebenarnya di dunia bisnis ini tidak ada orang punya harga itu selalu murah. Pasti ada yang mahal, betul nggak? Ya, jadi pasti ada yang mahal. Nah, tergantung seberapa mahal, tergantung barangnya apa, ya. Jadi jangan ditakuti oleh mahal terus nanti Anda pada semangat. Itu di servicing side-nya. Lalu saya juga tulis, kalau if you cannot compete with the pricing, Anda nggak bisa kompetisi dengan harga. You compete with the quality of your service. Ya, Anda compete dengan kualitas pelayanan, Anda compete dengan Anda punya kualitas produk, Anda lebih penting lagi adalah Anda compete dengan Anda punya kualitas administration, Anda punya administrasi itu baik, nggak orang gampang nggak terima gitu. Ya, jadi ada banyak orang tidak mau berbisnis dengan satu perusahaan yang berbelit-belit, ya, sangat birokrasi itu ribet, sehingga orang tidak mau. Sehingga you have to take care of your administration, you punya alur kerjanya ya, terus bisa nggak friendly user, orang bisa terima dengan baik. Oke, di sini saya sapa dulu, ada Ibu Stella tadi, ada Ibu Golda, juga ada Pak Budi yang sudah jadikan langganan. Terima kasih banyak sudah gabung. Jadi kembali ke 4 Steps to Say No, ini adalah satu topik yang saya sangat sukai. Di training saya itu selalu saya kasih semacam advice atau advice kepada teman-teman yang ikut training. Jadi kalau ada permintaan yang sangat tidak masuk akal atau sedikit menurut Anda itu sulit dipenuhi, jangan langsung down ya, jangan langsung down, tapi jangan seperti main tenis. Saya bilang jangan seperti main tenis itu adalah saya sebagai pelanggan minta A, Anda bilang nggak bisa, ya, Anda nggak mau, Anda nggak bisa kasih, dia bilang tolonglah bisa nggak, Anda bilang nggak bisa, tolonglah bisa nggak bisa. Kalau begitu dia tidak akan menyelesaikan Anda punya masalah. Oke, selamat pagi Coach Wahyudi sudah gabung, terima kasih. Ya, jadi kita ini nggak bisa misalnya satu minta A, you nggak bisa kasih A, terus ngotot-ngototan. Ya, itu sampai akhir dunia, sampai dunia kiamat pun Anda punya masalah nggak selesai. Mungkin nanti saya akan bisa kasih sedikit contoh kepada Anda. Ya, oke. Jadi misalnya kita sebagai pelanggan, saya datang misalnya ke bank atau kemana,
saya minta ini. Kemarin saya ada coba mau online shopping. Saya mau beli sepatu. Oke, saya minta dia itu tolong dong carikan dua pasang sepatu untuk power walking atau jogging. Sekarang dia punya Instagram profile itu banyak sekali sepatunya. Saya bingung memilih. Saya kira orang ini expert karena langsung bisa connect ke dia punya WA. Oke, langsung dia jawab, nggak bisa. Bapak pilih sendiri, nanti taruhkan size-nya, nanti minta harga gitu. Saya bilang justru saya bingung, bisa nggak Anda tolong saya? Nggak bisa. Terus nggak dicarikan solusinya, akhirnya dia bilang, Bapak beli di toko lain aja. Wah, ini pengalaman buruk saya. Ini saya rasa ke depannya itu saya tidak mau lagi online shopping, terutama mau beli jogging shoes. Ya, ini karena dia tidak ada 4 step to say no-nya. Dia tidak tahu cara bagaimana mengatakan tidak kepada seorang pelanggan. Ya, menolak itu memang menyakiti, orang tidak mau ditolak begitu saja. Namun kalau kita nggak menolak, dia juga susah. Kalau Anda mau memenuhi setiap permintaan pelanggan, Anda itu nggak mungkin bisa survive. Karena permintaannya itu bisa sangat tidak masuk akal, bisa saja sampai Anda tidak mungkin bisa memberikan. Kalau ada, dulu saya pernah baca, if you offer 100% customer satisfaction, you punya perusahaan itu mengalami kerugian. Kenapa? You nggak bisa fulfill semua request. Jadi kita harus belajar bagaimana say no ya. Baik, jadi hari ini saya mau share dengan Bapak Ibu sekalian how to say no. Saya bilang to anyone. Actually it's not only 4 steps lah, but sometimes we have 5 steps ya. Nanti saya kasih extra bonus 1 stepnya di belakang. Jadi dia 4 step dulu ya. Menurut teorinya adalah 4 step. Jadi saya baca dulu yang Pak Budi. Bila kita tidak bisa memenuhi kebutuhan keinginan pelanggan, berilah solusi, oke? Ya, salah satunya dengan cross sale, oke? Ini mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut, oke? Jadi saya sampaikan dulu, kepada siapa Anda bilang Anda say no? Anda bisa say no kepada atasan. Misalnya atasan Anda itu terlalu banyak kasih pekerjaan yang bertubi-tubi, sedangkan Anda sudah sangat sibuk sekali. Anda masih dikasih pekerjaan, kasih deadline harus sore ini, dan lain sebagainya ya. Good morning Pak Elvin. Jadi saya kalau udah lihat orang sapa saya nggak balas tuh, saya nggak enak ya. Jadi minta maaf peserta yang lain kalau saya mesti ini say hello to ini. Nah, jadi kepada atasan yang kasih banyak pekerjaan, sedangkan Anda sudah sibuk sekali, ya, bagaimana Anda bisa mengatasinya? So you have to say no, ya. Oke, Ibu Cindy, selamat pagi. Jadi kepada pelanggan yang permintaannya macam-macam, apalagi sekarang ini yang kalau buka sekolah tahu atau kerja di sekolah, banyak ibu-ibu minta itu online learningnya itu diapain, gimana, minta lebih gampang dan sebagainya. Maka muncul satu istilah itu daring itu ya, dalam jaringan. Jadi saya baru tahu daring itu apa gitu. Jadi kalau sudah banyak permintaan dari pelanggan, kita nggak bisa memenuhinya, pasti mereka itu kecewa. Jadi seperti tadi Pak Budi bilang, kasih solusinya. Tapi solusinya itu nggak bisa satu. You have to offer more than one solution. Nanti saya akan terangkan apa itu more than one solution. Ya, jadi kepada pelanggan, kepada kolega, kepada kakak adik di rumah, orang tua, kepada tetangga, kepada teman yang datang, misalnya minta bantuan apa, tapi Anda tidak bisa membantu, atau yang sedang pacaran, Anda diajak pergi nonton nanti malam, bagaimana menolaknya? Anda diajak untuk makan malam di restoran, Anda merasa belum nyaman, Anda bagaimana menolaknya? Jadi istilahnya ini 4 steps to say no ini adalah bagaimana cara terbaik untuk menolak, ya, bagaimana menolak. Saya kira Bapak Ibu yang hadir di sini atau nanti nonton di IGTV dan juga pernah menolak ya. Tapi kalau menolak, cara menolaknya itu salah, oke? Itu akan menimbulkan ketidakpuasan. Karena ketidakpuasan itu pasti nggak enak, nggak baik bagi Anda punya perusahaan. Oke, jadi contohnya mau dari mana ya? Mau dari atasan atau dari mana? Silakan nanti Anda boleh kasih komentar juga ya. Kalau Anda punya masalah menolak siapa gitu, silakan aja. Saya mulai dari menolak permintaan customer dulu. Ya, jadi customer itu
sudah kita memang ada aturan mainnya. Kalau beli ini, dapat ini, barangnya diantar 2 hari setelah order, misalnya ya. Nanti kalau misalnya sudah order 2 hari kemudian kita antar dan lain-lain sebagainya. Tapi dia ngotot minta mau cepat. Oke, dia nggak mau 2 hari, dia mau 1 hari. Oke, nah kalau kita bilang nggak bisa, ini adalah peraturan perusahaan. Tetap dia ngotot, dia tidak mau terima. Oke, kalau nggak terima, bagaimana? Ini kan sayang ya. Ini bisnis ini kan kita nggak boleh tinggalin gitu aja gitu. Tetap kita mau, ya ini ya Ibu Cindy minta dari customer. Jadi dia minta mau cepat barang dikirim, ya kita nggak bisa karena peraturan itu 2 hari. Kalau kita janji 1 hari, justru nanti kewalahan. Kita punya kendaraan, kita punya armada, tidak cukup mengantar barang itu. Tetap kita mau stick to 2 days atau 2 kali 24 jam, yaitu 48 hours. Kalau kita bilang nggak bisa, Pak, nggak bisa, Pak. Ini peraturan, Pak. Dia bilang, bisa lah. Masa saya udah pelanggan 15 tahun, hanya kali ini aja saya minta, masa nggak bisa. Jadi kalau gitu, ya dia ngotot seperti main tenis. Dia kembalikan bola ke kita kembali ke bola ke dia. Jadi itu nggak akan selesai. So, step pertama, kita adalah mendengarkan. Kalau misalnya mau catat, silakan ya. Jadi supaya nanti bisa ingat. Atau nanti nonton di IGTV. Oke. Jadi step pertama itu adalah listen. Mendengarkan baik-baik. Kadang-kadang kita ini, we are not a good listener. Kita itu nggak pandai mendengarkan sebetulnya apa permintaannya. Begitu dia ngotot mau 1 hari kirim barang, terus kita bilang nggak bisa. Dengarkan dulu. Tanya, Pak, kenapa mau 1 hari? Kenapa nggak bisa 2 hari? Selama ini kan 2 hari pengiriman barang. Dengarkan dia punya alasan kenapa kali ini dia mau minta 1 hari. Okay, so setiap request, any request, you have to listen carefully why, ya, kenapa dia itu mintanya seperti begini. Okay, dengarkan dulu semua. Kalau misalnya dia punya alasan memang nggak bisa, okay, dia punya alasan memang nggak bisa kita penuhi dan mungkin tidak masuk akal. Kenapa Bapak minta 1 hari? Ya suka-suka saya, kan saya bayar. Jadi kalau saya mau 2 hari, ya suka saya masuk. Ya itu berarti not make sense loh. Jadi itu kita biarin aja. Tapi kalau misalnya dia permintaan itu make sense, dan kita nggak bisa memenuhi, masuk ke step kedua. Step kedua itu apa? Kita mengatakan tidak bisa, namun dengan sopan, kita minta maaf, kita bilang, Pak, maaf Pak, permintaan Bapak tidak bisa kita penuhi. Oke? Terus masuk step kedua ini, menurut Bapak Ibu, apakah dia sudah terima? Ya, jawabannya pasti belum. Kenapa? Karena ini topiknya adalah 4 steps to say no. Jadi maka ada 2 step lagi gitu ya. Jadi step kedua ini, walaupun kita minta maaf, tetap dia bilang dia nggak mau. Tetap dia ngotot, dia mau tetap one day gitu. Oke? Nah, step ketiga ini cukup penting ya. Anda sampaikan kepada dia kenapa nggak bisa. Jangan bicara soal peraturan. Kalau peraturan itu berlaku bagi kita sebagai company yang menyediakan service. Bagi customer, they don't care about your regulations. They don't care about your system. Dia tidak mau tahu lu punya sistem seperti apa, lu punya. Tapi kita kasih tahu, Pak, kenapa mesti 2 hari? Karena banyak antrian, karena banyak ini permintaan barang. Kemudian armada kita ini memang tidak mencukupi. Jadi untuk cukup, kalau bisa kita antar 2 hari. Ya, jelaskan kenapa nggak bisa. So when you explain to them why you cannot, ya. Jadi di sini saya mau sedikit share dengan Bapak Ibu sekalian apa perbedaan alasan dan sebab. Oke? Kalau saya menjelaskan sesuatu itu merupakan alasan. Oh, nggak bisa 2 hari, Pak. Nggak bisa 1 hari, Pak. Supir saya sakit, mobil saya rusak. That is not a reason. That is an excuse. Maka di bahasa Indonesia ini sebab dan alasan ini dia itu di gray area. Ya, bisa saja alasan sama dengan sebab. Namun kalau kita pakai bahasa Inggris, reason and excuse itu adalah 2 hal yang sama sekali beda. So you better give them, you better explain the reason to them, kenapa nggak bisa, oke? Tapi sampai di step ketiga ini apakah sudah oke? Belum, karena masih step ketiga, kan? Karena dia ada kebutuhan, dia nggak mau tahu, you punya ini, you punya
you punya peraturan perusahaan, you punya kebijakan, dan lain sebagainya. Lalu gimana? Step number 4, Anda sediakan solusinya. Solusinya banyak, ya. Jangan satu. Oke, Pak, kalau hari Minggu misalnya dia order ya, hari Selasa sore Pak kami bisa kirim. Berarti kan 2 hari. Oke, berarti 2 hari. Bagaimana Pak kalau kami usahakan hari Selasa paginya? Berarti nggak sampai 2 hari. Oke, Selasa paginya kami, pagi-pagi, trip pertama kami kirim. Kita sudah offer something special. Oke, something special artinya memang ini ada kaitan dengan tawar-menawar juga lah. Ya, di negotiation skills ya. Oke, dia nggak bisa di Selasa sore. Saya bilang, bagaimana kalau Selasa pagi? The first trip, I'll deliver your orders, your goods, ya. Dia bilang, nggak bisa juga. Oke, nggak bisa juga, Pak, bagaimana Pak? Kalau Bapak sangat membutuhkan barang ini, bisa nggak Bapak jemput di gudang kami? Kalau jemput di gudang kami, besok pun sudah bisa. Oke, jadi hari ini order, besok juga sudah bisa jemput. Nah, ini kan solusi kedua tuh. Oh, nggak bisa juga. Oke, nggak bisa juga. Oke, nanti saya cari jalan keluar lagi. Mungkin paling cepat, Pak, kami bisa antar. Kalau nggak bisa Selasa pagi, kami antar Senin sore. Nah, Senin sore berarti sudah lewat 24 jam, tapi dia tidak sampai 48 jam. Solusi A, solusi B, solusi C, D, E, F, G kita kasih. Kalau dia tetap nggak bisa, ya sebenarnya saya harapkan dia bisa lah ya. A, B, C, D, F, G itu masa satu pun dia nggak bisa terima, udah keterlaluan. Nah, kalau dia masih belum bisa terima, maka tadi saya bilang, actually there are 5 steps ya. Masuk ke step kelima, ini adalah rahasia sebetulnya. Saya tidak mau sampaikan, tapi sharing is caring, kita orang bilang ya. Tetap saya sharing lah. Kita mau bisnis ini, kita nggak mau kehilangan bisnis, apalagi kehilangan kita punya pelanggan. Oke, jadi step 5, kita bilang, Pak, tadi saya sudah offer, saya sudah memberikan sebanyak 6 alternatif ya, termasuk Bapak jemput di gudang, termasuk saya kirim Selasa pagi, termasuk Senin sore, dan lain sebagainya. Bagaimana Pak menurut Bapak yang terbaik? Ya, jadi step kelima kita serahkan kepada orang yang ngotot. Kita serahkan kepada orang yang punya kepentingan, dia yang minta. Menurut Bapak gimana baiknya? Oke, menurut Bapak gimana baiknya? Ya, nanti kita jalankan itu. Coba dengarkan dari dia. Karena di step keempat, semua adalah dari kita. Kita menawarkan, dia bilang no. Kita menawarkan, dia bilang no, 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 no. Jadi sekarang ini bergilir. Ya, gilirannya adalah dia yang menyatakan. Dia yang menyampaikan. Oke, menurut Bapak, gimana baiknya? Nah, yang terakhir ini adalah sangat-sangat penting. Artinya, jangan sampai dia kecewa. Saya sudah habis kartu, saya nggak ada lagi. I have no more cards in my hand. Jadi saya bilang sama dia, menurut Bapak gimana baiknya? Mari kita diskusi. Kalau Anda bilang, mari kita diskusi, bagi dia itu sedikit lebih nyaman. Artinya, you want to listen to him or you want to listen to her. Ya, jadi dengarkan dia punya pendapat. Nah, kepada pelanggan itu begini. Oke, jadi sometimes we involve them in the problem, we ask them to solve the problem together. Itu mereka itu bisa merasa lebih nyaman. Oke, jadi tadi itu adalah 4 steps or 5 steps to say no. Mungkin bagi teman-teman yang baru gabung, izinkan saya ulang sedikit lagi. Jadi step pertama, kita mendengarkan dengan hati-hati. Kalau perlu kita bertanya, kenapa dia butuh ini? Kenapa dia mengajukan permintaan yang di luar biasa? Karena biasanya nggak seperti gini. Oke? Setelah kita dengarkan, kalau kita bisa memenuhi, silakan. Kalau kita nggak bisa memenuhi, step number 2, we say no. Ya, say no itu apa? Say no dengan minta maaf. Kalau perlu Anda minta maaf, say no, minta maaf. Oke? Nah, ketiga, apa sebabnya? Ya, sekali lagi jangan kasih tahu alasan. Kita punya urusan dalam negeri itu biasanya tidak mau didengarkan oleh pelanggan. Ya, jadi kita ini jujur, kasih tahu sejujur-jujurnya. Oke, kita nggak bisa. Oke, maaf, kita nggak bisa memenuhinya. Keempat,
offer solusi. Berapa solusi Anda kasih aja lah. Mau 1, mau 2, mau 3. Yang bisa Anda berikan. Oke? Atau Anda bilang, sebentar ya Pak, saya diskusi dengan atasan saya. Bapak Ibu, ini adalah rahasia. Ya, ini ada kaitan dengan emotional needs. Nanti habis ini, sebelum selesai, nanti saya sampaikan sedikit tentang emotional needs. Atau sekarang aja deh, nanti kalau nggak saya lupa. Kalau dia minta barang itu dikirim 1 hari lebih cepat, that is their practical needs. Barangnya mau cepat. Itu adalah kebutuhan yang sebenarnya yang dia mau. Tapi perasaannya itu nggak enak. Nah, kalau perasaannya itu nggak enak, itu namanya emotional needs. Nah, emotional needs ini adalah apa? Perasaannya. Kalau apa yang dia minta itu nggak dapat, tapi dia bisa terima nggak dengan senang hati? Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Anda sebagai customer, Anda minta sesuatu dari orang yang menjual, dan dia nggak bisa kasih, tapi cara menjelaskannya baik, sehingga Anda itu pun nyaman itu. Anda bisa terima dengan baik, and then you go away. You go away with, namanya bukan happy, tapi bisa terima lah, artinya, oke, saya bisa terima dia punya penjelasan. So number 4 itu you offer solution, and then kalau masih belum bisa, Anda tetap mau dia punya transaksi bisnis, Anda punya mau omset, oke, you say, oke, according to Bapak gimana baiknya? Oke, untuk ya bagaimana Bapak, untuk Bapak atau untuk Ibu? Untuk Bapak Ibu gimana baiknya? Mari kita sama-sama cari solusi. Oke, tadi itu dari customer yang sudah diminta oleh Ibu Cindy tadi juga tentang customer ya. Ini tadi summary yang sudah saya berikan. And then kalau mungkin Anda mau dengar kalau ini tekanan dari atasan ya. Ini sudah jam 3 sore. Ini belum COVID ya, kita masih work from office gitu, work from home ya. Kita punya pekerjaan masih banyak ya, setumpuk di meja gitu. And then diperkirakan kalau pekerjaan ini mau selesai hari ini mesti jam 5 lewat sedikit. Tapi you can complete the task. Anda bisa selesaikan tugasnya. Jam 3 pas datang Anda punya atasan. Ya, atasan ini tidak mesti pemilik perusahaan ya. Bisa Anda punya manajer, dia juga karyawan, dia punya employees juga. Ini ya, misalnya namanya ya Dina. Dina ini tolong ya Dina. Ini penting sekali. Pelanggan sudah menunggu. Harus disiapkan semua file-filenya ini. Nanti jam 5 pelanggan akan datang mengambil filenya ini. Kita akan ada meeting dan lain sebagainya. Begitu Anda dengar mau jam 5 nanti mau harus siap deadline-nya. Sedangkan banyak pekerjaan yang juga ada deadline-nya itu jam 5 sore ini. Dan Anda punya pekerjaan semua diberikan oleh satu atasan yang sama. Ya? Nah, disinilah you have to learn how to say no. How to say no to your boss, ya, to your leader, to your managers, dan lain sebagainya. Pertama-tama cari tahu dulu, kenapa dokumen ini kok penting sekali harus jam 5 selesai. Jadi you listen to your boss, dengarkan dari Anda punya atasan. Ya, kalau dia menjelaskan kurang jelas, Anda bertanya, ya, pelanggannya siapa, harus hari ini, dan apakah nanti jam 5 dia datang atau diantar dan sebagainya. So, Anda nggak bisa fulfill dia punya request, Anda nggak bisa memenuhi, and then masuk ke step keduanya adalah Anda bilang, oh, minta maaf Bu, minta maaf Pak, pekerjaannya banyak hari ini, belum bisa selesai. Kenapa? Ya, karena tadi pagi pekerjaan yang diberikan Ibu ini pun seharusnya jam 5 selesai, jadi saya harus bisa selesaikan sebelum jam 5 ini. Jadi tambah lagi pekerjaan ini, jadi nanti akan jadi terlalu banyak. Oke, itu adalah alasan ya, masuk ke step ketiga sebetulnya. Anda nggak bisa karena banyak pekerjaan yang tertumpuk di situ. Lalu dia bilang nggak bisa, pelanggan sudah mau datang jam 5. Jadi kalau nanti Anda belum siap dokumen ini, nanti bisa-bisa bisnisnya dia batal. Transaksinya dibatalkan, jadi sayang gitu. Kita kerugian, kehilangan customer, kita kehilangan bisnis. Nah, disitulah mulai Anda menawarkan solusi. Oke? Anda menawarkan, Bu, kalau saya selesaikan pekerjaan yang baru ini jam 5, deadline on time, tapi pekerjaan yang tadi pagi Ibu berikan, itu harus ditunda sampai besok. Oh, nggak bisa. Yang tadi pagi itu juga penting. Harus hari ini juga. Oke, satu solution nggak bisa. Oke. Bu, bisa nggak ya?
saya minta Anthony bantu saya, Anthony di sebelah saya, mengerjakan yang tadi pagi, saya kerjakan yang sore ini. Oh, nggak bisa. Anthony itu karyawan baru, dia belum bisa bantu kamu. Ini mesti kamu kerja sendiri. Solusi kedua, gagal. Solusi ketiga, oke, kalau Anthony nggak sanggup, bagaimana si Ross? Oh, si Ross juga sibuk. Si Ross nggak bisa juga. Ya, oke, saya shortcut aja. 1, 2, 3, 4, 5, solusinya tetap nggak bisa. Kan tidak etis kalau Anda bilang, Bu, kalau nggak, Ibu sendiri yang kerjakan ya. Nah, kalau Anda bilang Ibu, Bapak, kan kasar ya nanti ya. Jadi Anda dianggap kurang ajar, masa saya disuruh kerja gitu. Don't say that. Jadi di step kelima, tambahan bonus 1 step. Bu, tadi saya menawarkan ini, si Anthony, si Ross, atau ini pekerjaannya besok baru siap, atau saya lembur sampai jam 8. Oh, nggak bisa, company nggak ada budget untuk kamu lembur. Tuh, semua nggak bisa. Oke. Menurut Ibu, bagaimana baiknya? Intonation-nya itu di style, jangan terlalu ngotot ya. Menurut Ibu, gimana baiknya? Mungkin Ibu lebih tahu. Ini di depan saya ini semua pekerjaan yang harus jam 5. Oke, menurut Ibu, menurut Bapak, gimana baiknya? Let them think about it. Oke? Let them help you to solve the problem. Kalau ada satu istilah di bahasa Inggris ini, maaf ya, saya bukan suka pakai bahasa Inggris karena kebiasaan atau saya mau belajar bahasa Inggris ya. Orang bilang, put the monkey on his shoulder. Ya, put the monkey on his shoulder atau put the monkey on her shoulder gitu. Jadi taruh monyet itu di punggung dia supaya dia yang karang kabut, dia yang harus selesaikan masalahnya. Tone is super important ya, Pak Tan, very important. Ya, karena saya tahu Ibu Cindy juga baru belajar dari seorang pakar, itu managing voice ya. Managing apa ya? Managing voice di dalam communication ya. Jadi intonasi suara itu bisa diatur, dipelajari. Oke, jadi ini adalah satu cara yang paling sopan, kelihatannya sopan sekali. Menurut Ibu gimana baiknya ya? Kalau Ibu ada solusinya, alangkah baiknya saya ikuti saja. Dalam hati Anda berpikir, kenapa? Karena dari solusi dari saya, satu pun tidak bisa diterima oleh Ibu. Oleh karena itu, lebih baik Ibu saja yang menjelaskan solusinya apa. Oke, tadi saya bagi contoh si pelanggan, kemudian ini atasan langsung ya. Tapi biasanya di step 4 itu orang sudah bagus. Di step 4 itu, begitu dia sudah dengar-dengar ini pun dia sudah oke. Satu secret saya mau kasih tahu kepada Anda. Kalau nggak salah di minggu lalu ya, layanan Prima tidak harus mahal, itu saya sudah pernah mengatakan. Kalau terjadi komplain atau terjadi suatu ketidakpuasan pelanggan di depan Anda, pelanggan suka melihat Anda itu sibuk. Sibuk itu artinya you berusaha, you berupaya. Jangan duduk diam. If you sit down there quietly, very calm and very relaxed, dia tuh makin marah. Kenapa? Karena Anda itu tidak berbuat sesuatu. Oke, jadi kalau misalnya terjadi apa-apa, dia bilang, I want you to do something for me. Ya, coba perhatikan, pernah nggak Bapak Ibu komplain? Kemanapun Anda komplain. Orangnya masih santai, duduk situ, Bu, apa kabar? Masa pengiriman saya begini-gini nih? Ya biasalah Bu, namanya pun servis, namanya pun supir antar barang. Wah, itu lebih hancur ya. Jadi Anda itu malah kelihatan nyaman gitu. Jadi yang diinginkan oleh pelanggan adalah do something for me. Okay, you offer some solution alternative atau alternatif solusi, apa saja yang bisa you berikan. Let's solve the problem. Dia mau Anda itu bisa mengatasi dia punya masalah. Oke, jadi kembali ke service, kembali ke customer satisfaction. Saya sebenarnya tidak suka bicara COVID-19 lagi, tapi karena ini menyangkut ya sedikit ya. Setelah COVID-19 ini saya melihat banyak sekali pedagang-pedagang jadi lebih sopan, ya, jadi lebih bagus servisnya, termasuk tadi pagi saya beli sarapan pagi. Kecuali kemarin yang saya mau online shopping yang mau beli sepatu jogging itu menurut saya itu sangat tidak etis ya. Akhirnya dia baru 2-3 kali exchange of message, dia langsung bilang, Bapak beli di toko lain. Jadi menurut saya itu kalau dia tidak mau melayani customer, kenapa dia sediakan WA-nya?
dia sediakan nomor WhatsApp itu supaya orang bisa tukar pikiran kan. Ya, online shopping itu kan bahaya sekali. Kalau saya nggak tanya dengan baik, itu barang yang dikirim itu bisa-bisa barangnya nggak sesuai dengan apa yang digambar. Nah, jadi saya ini kan awam, jadi saya mau tanya, wah itu langsung ini. Tapi secara keseluruhan, mungkin 80-90% service sekarang ini, terutama di Medan ini, saya menilai itu sudah banyak meningkat. Terutama pedagang-pedagang, ya, penjual sarapan di pagi hari. Ini yang saya sangat rasakan. Mereka itu jadi sangat friendly, mereka helpful. Biasanya kita mesti turun dari mobil, jemput di sana. Ini kita tinggal klakson, dia bawa ke mobil. Saya tunggu di mobil aja karena kita jaga safety. Ya, ini semua ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, if you cannot compete with pricing, Anda tidak bisa bersaing dengan harga, Anda bersaing dengan quality. Quality apa? Quality products, quality services, ya, quality pelayanan Anda, quality dari Anda punya administration, Anda tidak terlalu birokrasi, Anda berkompetisi dengan Anda punya mutu sumber daya manusia. Ya, jadi nanti ke depan, ya, saya bukan orang yang bisa sangat pintar meramal nanti bisnis depan itu gimana, tapi anyway, human skills itu ya, kita berinteraksi dengan orang lain, interpersonal skills juga termasuk situ. Ini mau tidak mau Anda harus meningkat. Kenapa? Sekarang ini kita banyak berinteraksi dengan customer itu sudah pakai online. Kita nggak bisa datang shake hand with them, you nggak bisa visit regularly, Anda tidak bisa berkunjung ke tempat dia itu untuk diskusi sesuatu. Jadi tingkatkan Anda punya communication skills, ya, dan lain sebagainya. Saya kira itu yang paling penting. Oke, kembali ke 4 step to say no. Untuk menutupi, karena mungkin nanti ada yang nonton di IGTV ya, atau baru gabung di sini, ada 1-2, ada Pak Taufik kalau nggak salah. Oke. Jadi step pertama, listen carefully, dengarkan baik-baik apa permintaan pelanggan atau atasan atau kolega dan sebagainya. Kalau Anda kurang mengerti, boleh tanya. Kalau Anda tidak bisa memenuhi, Anda say no, minta maaf, saya tidak bisa memenuhi. Oke, itu dengan sopan ya. Dan lalu ketiga, kasih tahu sebabnya. Sebab apa Anda tidak bisa memenuhi dia punya permintaan? Nah, tentu dia belum puas karena dia punya problem belum selesai. So, masuk ke step nomor 4, yaitu Anda offer dia punya solution alternatif. Pak, kalau tadi 2 hari nggak bisa, bagaimana Pak nanti kalau saya kirim pagi-pagi atau saya kirim ke besok sore dan sebagainya. Offer aja alternatif apa yang bisa Anda berikan, atau saya nanti diskusi sama saya punya manajer dulu, atau nanti Bapak jemput di gudang kami, atau apa. Pokoknya be kreatif ya, be kreatif. Kalau Anda kreatif, Anda bisa carikan solusi yang banyak supaya pelanggan itu, walaupun at the end of the day akhirnya dia tidak mau terima Anda punya solusi, nggak apa-apa. Dia akan meninggalkan Anda itu dengan sedikit lebih nyaman. Daripada seperti main tenis tadi saya bilang, tolonglah begini, nggak bisa Pak, tolonglah, nggak bisa, tolonglah, nggak bisa. Itu nggak ada ending. So kalau nggak ada ending, Anda kehilangan bisnis, Anda kehilangan customer. Jadi sama juga kenapa saya buat Smart Managing Talk ini, keep contact with you, karena saya mau berikan service, karena saya takut kehilangan Anda sebagai customer saya. So, ya jangan tinggalkan saya, be my customers, jadi I will treat you good, I will give you, nggak bilang prime service lah ya, tapi pelayanan service yang baik lah ya. Jadi silakan kalau Anda mempunyai ide apa-apa, mau kasih apa namanya itu, usulkan judul apa nanti di Smart Managing Talk, silakan aja masukkan, kirim ke DM ya, direct message ke saya. Nanti saya akan coba usahakan membawakan topik yang Anda inginkan. Oke, jadi jangan ragu-ragu, silakan kasih tahu saya kepada saya topik apa yang Anda mau ya. Jadi di minggu depan sebetulnya saya belum tahu persis apa, tapi saya mau bicara tentang leadership. Oke, walaupun sebagian besar sudah pernah ikut saya punya training leadership, tapi kali ini kita mau coba lagi ya. Leadership is everyone's business. I'll see you next Sunday. Bye-bye.